social engineering, kita harus melihat bahwa yang akan kita ubah itu secara desain itu apa aja sih. Nah, yang utama adalah 6 ini. Ya. Yang pertama kita service quality-nya, itu yang kita akan ubah. Mau seperti apa? Kualitasnya lebih baik itu standarnya seperti apa? Dan lain-lain. Ya. Yang kedua kita atur workflow. Ya, workflow. Kita ngatur alur dari pekerjaan kita. Nah, makanya kan BPMN yang sudah kita pelajari di 3 pertemuan terakhir, itu memang sengaja supaya kita memahami bahwa kalau ada problem di titik-titik tertentu, berarti nanti akan kita perbaiki di situ. Ketiga, workspace. Workspace itu area kerja, ya. Nah, area kerja itu biasanya menjadi masalah. Apalagi kalau memang alur pekerjaan dari proses itu melibatkan beberapa fungsi perusahaan. Maksudnya, misalnya nih, anggap aja kita mau memperbaiki proses untuk pemrosesan order, ya. Nah, ternyata pemrosesan order itu melibatkan orang akunting, melibatkan juga bagian penjualan, melibatkan juga bagian pengiriman. Nah, berarti kan ada 3 departemen nih. Nah, 3 departemen ini sekarang kita workspace-nya seperti apa? Kalau misalnya letaknya berjauhan, letaknya kurang enak untuk berkomunikasi atau komunikasinya kurang terjaga, akhirnya ya pasti ada broken link dan itu yang menyebabkan hambatan di dalam pelaksanaan proses itu. Oke, yang keempat kita desain prinsipal yang harus dilihat adalah continuous improvement. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada bagian yang mana yang susah untuk diperbaiki dengan langsung secara signifikan, kita boleh juga bertahap sedikit-sedikit ditingkatkan supaya lebih baik. Yang kelima adalah workforce, orang-orangnya ya, orang-orangnya harus orang-orangnya itu harus dilatih, orang-orangnya itu harus dikasih pengetahuan dalam melakukan perubahan gitu ya. Terus dibiasakan dengan change management, dipersiapkan supaya bisa mau implementasi perubahan itu. Dan yang terakhir adalah BPR itu pasti pakai information technology. Nah, jadi 6 kunci ini akan menjadi area yang benar-benar kita lihat setelah kita memutuskan proses mana yang mau kita ubah, ya. Baik, nah sekarang kita mau lihat ya, pada saat kita melakukan pemilihan proses, itu sebetulnya kita harus juga berpikir dengan baik. Ya. Nah biasanya kita akan mulai dengan deteksi dari problem. Ngapain kita memperbaiki sebuah proses kalau memang kita tidak ada pemikiran, kalau tidak ada masalah ya sebenarnya gitu ya. Dan ini sebagai contoh ya, misalnya konsumen produk jasa perusahaan mengalami penurunan kualitas. Oh, berarti ada problem nih. Mungkin di proses produksi, mungkin di proses handling, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, prosedur tertentu tampak komplikatif. Nah, mungkin kerasa lah. Sekarang seperti Maranatha juga udah jauh lebih baik ya. Saya dulu merasa kalau melakukan proses tertentu kayak yang bingung gitu, kayak yang dilempar-lempar ke kiri, ke kanan, kemana gitu ya. Nah, padahal kan nggak boleh gitu. Customer pasti tidak suka. Nah, jadi prosedur itu harus disederhanakan supaya customer kita juga lebih bahagia dan terlayani dan mau terus menggunakan jasa kita. Oke, yang ketiga ini juga indikasi problem ya, langkah-langkah tertentu pada prosedur yang dijalani tambah lambat selesai dikerjakan ya. Jadi saya pernah mengalami kenapa nih kok nggak selesai ya pemrosesan permintaan pengajuan dana, bisa sampai melar ke 1 bulan atau 1 bulan lebih. Ternyata memang ada penumpukan di satu bagian ya, dan penumpukan itu sudah menggunung banget gitu ya, dan itulah yang menyebabkan akhirnya setelah diubah, astaga jadi cepat sekali prosesnya ya, bisa dalam sehari 2 hari udah selesai itu ya. Dulu bisa sampai 6 minggu, lama sekali nunggunya ya, dan itu sebetulnya problem di proses ya. Jadi begitu prosesnya dibetulkan sudah beres ya. Oke, nah ini masih ada contoh masalah lagi. Misalnya banyak kesalahan karena pekerjaan tidak dilakukan dengan benar. Nah ini mungkin human error bisa diganti dengan IT gitu ya. Kemudian yang berikutnya kinerja tim mengalami penurunan terus-menerus gagal mencapai target. Nah ini juga perlu dipertanyakan. Jangan-jangan tim sales disuruh jualan tapi gagalnya pas memenuhi produksi, nggak berhasil karena produknya nggak bisa kejar gitu ya. Nah ini terjadi loh, ini real ya, real. Jadi mungkin ordernya terlalu menggunung, berhasil nih si salesnya mah jualan, tapi pas pemenuhan order
si bagian produksi tidak berhasil memenuhi kuantitas yang diminta gitu ya. Jadi akhirnya kita apa yang terjadi, loss sales juga. Oke, selanjutnya karyawan atau pelanggan menyatakan frustasi atas prosedur yang membingungkan atau adanya bottleneck yang menyebabkan kelambatan pekerjaan. Nah, ini ya, kalau udah ada frustasi karyawan, frustasi pelanggan, wah kita harus aware ya. Kita harus benar-benar mencoba untuk memperbaiki apa yang terjadi di dalam proses kita ya. Oke. Nah, jadi 6 ini adalah contoh-contoh masalah yang biasanya, dan ini memang sering terjadi, dan ini boleh menjadi titik awal dari perubahan proses di perusahaan yang di mana kita bekerja. Oke, nah sekarang kita kalau mau pilih, itu sebetulnya ada metode yang saintifik, yaitu contohnya adalah kita bisa menggunakan proses selection matrix. Ya, nah proses selection matrix ini cara pakainya bagaimana? Nah, yang sebelah atas ini ya, ini adalah yang disebut dengan berbagai benefit yang kita bisa faktor-faktor yang menjadi dasar untuk penilaian. Sebagai contoh, misalnya ini potensi untuk penghematan, sumber dari customer complaint, kesempatan untuk meningkatkan kemudahannya gitu ya untuk meningkatkan proses, perubahan untuk berubah ya, kemudahan untuk berubah, sumber dari frustasinya karyawan ya. Nah, kemudian ini adalah 3 jenis proses yang mau kita pilih. Nah, setiap dari proses akan kita nilai berdasarkan faktor tersebut. Nah, misalnya membuka rekening baru itu cost saving potensialnya 5, tapi kalau yang sejarah kredit 4 karena lebih susah, lebih sedikit savingnya, yang ini juga lebih sedikit savingnya. Kemudian membuka rekening baru juga source of customer complaint paling tinggi, karena banyak keluhan nih ternyata, katanya susah buka rekening, gitu ya. Ini ceritanya di bank ya. Kemudian kalau yang kredit nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak komplainnya, menyetujui pinjamannya tidak terlalu banyak komplainnya. Untuk opportunity for improvement ternyata paling besar bisa berubah itu sejarah kredit, ya. Malah yang rekening baru ini nggak terlalu banyak bisa berubah. Kemudian kemudahan, paling mudah yang mengevaluasi sejarah kredit, yang lain 2. Kemudian frustasi karyawan semuanya setara katanya. Nah, setelah kita scoring ya, ditotalkan ternyata angka membuka rekening baru adalah 18 paling tinggi. Nah, jadi dia bisa diutamakan menjadi proses pertama yang kita ubah. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini akan sangat bermanfaat terutama kapan kalau prosesnya banyak sekali. Mungkin kalau kalian 3 kayak gini ngapain ya, Bu, kayak kurang kerjaan gitu ya. Tapi kalau prosesnya di perusahaan nggak pernah ada yang sedikit. Jadi kalau saya ngebayangin anggap aja ada 50 proses, nah berarti kita pasti harus melakukan hal seperti ini supaya kita bisa dengan objektif menentukan proses mana yang mau kita ubah sebagai prioritas pertama. Oke. Nah, berikutnya sekarang saya akan memberikan tips untuk membentuk tim ya. Membentuk tim itu ada beberapa bagian. Yang pertama, project manager itu harus ada. Oh, nggak bisa nggak ada. Jadi project manager itu bertanggung jawab untuk penyelesaian tugas tepat waktu, menyelesaikan masalah, mencapai target. Dia juga mengelola timnya ya. Yang kedua, ada yang namanya process owner. Nah, kalau process owner ini adalah pemilik proses, bukan yang pelaksananya. Jadi gini misalnya ya. Misalnya kita mau mengubah proses untuk pemrosesan PO. Misalnya PO. Nah, PO itu yang terlibat siapa sih? Yang terlibat adalah bagian sales accounting, bagian penjualan ya, kan yang bagian di depan gitu ya untuk menerima order. Kemudian bagian pengiriman, ya itu paling gampang ada 3. Nah, jadi project manajernya orang yang memimpin untuk mengubah proses, oke? Tapi process owner itu siapa? Process owner adalah si manajer. Nah, manajer mana? Manajer kita boleh tetapkan, misalnya manajer penjualan. Berhubung apa? Berhubung dia yang paling kena dampak. Karena tanpa proses ordering proses dengan baik, si manajer sales ini kehilangan order terus gitu ya. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, berarti yang dilaksanakan adalah kita memastikan bahwa si proses owner itu yang bertanggung jawab. Oke. Nah, kemudian anggota tim berikutnya adalah proses user.
Nah, mereka melakukan proses tersebut, kita pilih yang terbaik, lalu untuk proses user, mereka adalah si penggunanya ya, mereka yang melakukan proses itu, kemudian kita pengennya proses user itu kita orangnya yang paling bagus, yang memang bisa kita andalkan. Nah, sebetulnya yang menarik adalah di dalam tim kita sebenarnya butuh orang yang skeptik. Maksudnya apa? Kita butuh orang yang bisa challenge gitu ya, bisa challenge proses ini dan menstimulasi perdebatan untuk peningkatan proses. Nah, jadi untuk skeptik mereka adalah orang-orang yang bisa melihat kekurangan dari perbaikan yang kita lakukan. Ya, kalau misalnya itu terjadi ya, berarti bagusnya apa? Proses akan bisa semakin baik. Gitu. Ya, jadi saran saya kita tetap butuh banget orang yang bisa challenge untuk proses kalau memang ada yang masih perlu diperbaiki. Oke, nah tim yang berikutnya yang dibutuhkan adalah fasilitator. Kalau proyeknya besar, kita akan pertimbangkan adanya fasilitator, yaitu spesialis yang membantu meeting lebih efektif. Nah, ini juga fasilitator itu bisa aja diperangkap oleh project manager sih. Nah, kalau misalnya perusahaannya besar, nggak keburu gitu ya, bisa juga meng-hire konsultan ya untuk fasilitator ini. Yang selanjutnya, teknologi expert. Nah, kalau teknologi expert, ini berarti siapa ya orang yang IT-nya lah ya, punya kemampuan teknis di bidang teknologi, khususnya untuk sistem yang bisa digunakan atau ditingkatkan. Nah, kalau kayak kalian gitu ya, kalian sebetulnya bisa juga kalau kalian memang jagonya di memahami sistem informasi, memahami, sebetulnya kalian cocok bisa juga menjadi teknologi expertnya di luar dari peran-peran yang lain. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada project charter ya. Nah, project charter ini adalah satu dokumen di mana kita akan gunakan supaya kita pasti gitu ya. Jadi ini proses ini nih yang pasti akan kita ubah gitu ya. Nah, jadi kita sekarang lihat ya isinya apa aja. Nanti kita akan buka yang versi bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada problem statement atau pernyataan masalah. Kemudian kita benefit framework atau kerangka dari manfaatnya itu apa. Project matrix atau ukuran dari proyeknya itu apa, dan area-area lain. Ya. Oke, saya tunjukkan dulu untuk project statement, project charter ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini saya sudah tempatkan juga di CLS. Nah, project charter ini nanti harus kita isi. Ya, jadi ada isinya nama proyek, nama Anda dan tim, persen waktu yang dihabiskan di proyek, sponsornya siapa, ya siapa yang mendukung maksudnya. Jadi kalian kan pelaksana, sponsornya siapa, misalnya direktur gitu ya. Nah terus ini informasi perusahaan, unit bisnisnya. Nah waktu kita bahas yang sekarang itu kita terutama untuk mengisi ini, ya. Nah mengisi ini itu bagaimana kita pertama harus memikirkan pernyataan masalah, ya. Apa sih masalah yang harus kita pecahkan. Nah, nanti kita setelah ini langsung belajar bagaimana kita membuat problem statement yang bagus. Ya. Kemudian yang kedua kita harus sebutin nama prosesnya, lalu menyelaraskan strategi. Nah, ini sehubungan dengan visi kita itu tadi. Ya. Baru kita tentukan ukuran-ukurannya apa aja. Ya. Pernyataan tujuannya apa aja. Ya, apa saja sih kinerja proses yang bisa kita harapkan capai. Cakupan proyeknya apa. Ya. Manfaat finansialnya apa, misalnya penghematan biaya atau peningkatan pendapatan atau terhindarnya biaya yang tidak diperlukan, manfaat pelanggan, ya, misalnya peningkatan produktivitas maupun jangka panjang, manfaat karyawan, ya, manfaat untuk karyawan, ya, baik untuk pegawai maupun pimpinan eksekutif. Ya, jadi ini nanti untuk setiap perubahan proses kita harus isi, ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat ngisinya bagaimana supaya bagus. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana kita mengisi problem statement, ya. Problem statement yang buruk. Nah, ini sebagai contoh ya. Yang buruk itu staff di offshore processing center membutuhkan lebih banyak pelatihan atas produk kita untuk meningkatkan akurasi invoice yang mereka kirimkan. Nah, problemnya apa? Yang di sini masalah utamanya adalah kurang kuantifikasi dan penyebab dari masalah,
Ya, jadi di sini kurang jelas. Oke. Nah, yang bagus itu seperti apa? Nah, yang bagus itu kita harus kayak gini lengkap. Jadi ada latar belakangnya, adalah masalah prosesnya, ada dampaknya. Nah, jadi seperti ini masalah yang sama tadi kita gambarkan dengan lebih baik dengan cara ini. Ada masalah dengan penagihan sejak fungsi piutang dipindahkan pada offshore processing center di bulan Juni 2020. Oke. Masalah prosesnya, invoice yang kita kirimkan rata-rata 3,3 kesalahan per invoice. Berarti banyak loh itu. Ya, masa salah terus, gitu ya. Kemudian dampaknya adalah pengerjaan ulang dan penagihan terlambat mengakibatkan kita gagal mengumpulkan 350.000 per bulan. Dan ini secara signifikan mempengaruhi keuntungan. Tentu saja ini banyak sekali ya 350.000. Coba bayangkan. Ya, jadi ini adalah contoh yang baik, jelas ya. Kemudian ada angkanya, ada ukuran kuantitas kesalahannya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah yang terakhir kita akan belajar ya mendefinisikan manfaat ya. Jadi tadi kan udah ada ya di bagian project charter juga ada manfaat. Nah, kita cek gitu ya manfaatnya, kita mau tipe yang mana ya, terserah, maksudnya nggak usah semua ya. Oh, yang bukan nggak usah semua itu kan ada 4 bagian ya sebenarnya ya di dalam project charter. Jadi kalau saya balik lagi ke project charter bentar ya. Nah, di sini nih ada manfaat tuh ini. Oke ya, jadi kita sekarang lihat kenapa ini cuma 3 ya. Balik lagi, finansial, pelanggan, karyawan. Oh ya, jadi yang 2 ini finansial ya. Oke, nah jadi kita bisa identifikasi dari matriks ini, kita cek manfaatnya apa. Nah, misalnya kalau kita mengarah pada produktivitas ya, ini berarti pengurangan jam kerja, kemudian peningkatan output, penurunan persyaratan untuk biaya modal, penurunan waktu tunggu. Nah, ini kalau ini berarti fokusnya jika manfaat fokusnya pada produktivitas, peningkatan produktivitas atau penghindaran cost. Nah, kalau yang untuk saving cost, kita bisa antara lain pengurangan lembur, biaya operasi, pengurangan pembelian bahan baku, pengurangan biaya modal. Yang tipe ketiga, bisa meningkatkan customer experience, meningkatkan citra merek, meningkatkan moral karyawan. Yang tipe 4, revenue improvement, meningkatkan penjualan. Kalau yang terakhir, risiko, mengurangi risiko operasional. Nah, dengan kita membuat project charter, yang di sini ya, nanti akan menjadi jelas gitu ya proyeknya kita mau apa, dan ini menjadi pegangan kita. Kalau misalnya kamu jadi konsultan ya, kamu juga harus bikin kayak gini sebenarnya. Dan ini disepakati oleh dua belah pihak. Supaya apa? Supaya pada saat kamu memberikan konsultasi juga tidak berlarut-larut. Nah, makanya ya, jadi kalau saya sih ngerasa akan bagus sekali kalau kalian bisa punya keahlian ini. Ya, ini sepertinya kayak menulis-nuliskan sesuatu, tapi bukan loh. Ini lebih dari itu. Karena apa? Dokumen ini adalah komitmen. Dokumen adalah janji, di mana inilah yang mau kita capai. Oke, baik. Jadi jangan lupa untuk manfaat harus kita pikirkan dari segi 5 aspek ini, ya. Dan nanti 5 aspek ini akan kita taruh dengan tepat di tempat yang tepat ya. Tadi kan ada 3, ada karyawan, kemudian biaya ya, itu bisa kita taruh.